Tapi kenapa batal guys? Sebetulnya apa yang salah ya? Tapi bukannya malah disambut dikasih karpet merah, malah diusir guys. Kalau penasaran, yuk segera kita bahas langsung dari Wall Street, New York. So jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman ya, lu makin kesini mungkin tambah heboh ya di Indonesia, apalagi investor dari seluruh dunia, investor global. Itu mereka bilang susah banget mau invest di Indonesia. Dan padahal mereka udah berapa kali dibahas juga, masih Purubaya tuh Menteri Keuangan. Dia bilang dia pengen bikin tim The Bottlenecking. Bottlenecking apa? Buat cari sumbatan-sumbatannya di mana aja. Sehingga kemudian nggak bisa masuk duit dari luar. Orang nggak bisa buka pabrik. Investor tidak bisa buka lapangan pekerjaan. Jadi pertanyaannya, kenapa ya pemerintah perlu ya berupaya mempercepat realisasi investasi di Indonesia? Emangnya ada yang salah apa sih sama kita? Karena kalau lu lihat ya agendanya itu banyak banget seminar-seminar nggak jelas dibikin sama pemerintah Indonesia. Seminar bottlenecking lah, accelerating investment lah, apalah. Tapi ya dari ribuan tahun yang lalu sampai detik ini keluhan investor sama, nggak berubah. Apa? Contoh nih, pasti bikin forum buat the bottlenecking, which is a good news ya. Cuma namanya seminar begini udah ribuan kali loh di Indonesia. Gunanya apa ya? Semoga sekarang kali ini ada gunanya. Pertama nih, ada negara nih, namanya negara Swiss. Mereka pengen bikin pabrik pengolahan susu, keju, petrochemical, perusahaan farmasi. Sampai hari ini apa? Nggak bisa guys. Kemarin tuh bahkan sampai banyak yang protes, kamar dagangnya Swiss. Lu tau nggak apa yang dibilang? Di situ ada duta besar Swiss, dia bilang Indonesia itu seharusnya udah bikin implementasi EU cepat. Ini nggak kelar-kelar guys perjanjian dagang ini. Ujung-ujungnya apa? Menghambat ekspansi investasi perusahaan Swiss di Indonesia. Duta besar Uni Emirat Arab nih. Dia sampai curhat, dia bilang investor yang sama, perusahaan yang sama. Dia itu udah siapin duit 85 triliun. Itu sekitar $5 billion guys. Di saat yang sama dia mau investasi di Indonesia, dia juga invest di Amerika Serikat. Karena dia pengen investasi di Indonesia karena kita menang perang tarif. Tarif di Indonesia lebih kecil dibandingkan siapa? Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Cina apalagi. So, dia pengen bisnis di Indonesia, invest, bangun pabrik, nanti barangnya diekspor ke Amerika Serikat. Menang, dapat tarif diskon. Seperti yang gue bilang, gue ajarin dari beberapa tahun-tahun lalu. Kita diuntungkan. Lu tahu apa realitanya? Pengusaha itu jalan datang ke Indonesia membuka bisnis, mau bawa duit 85 triliun sampai sekarang sulitnya naujubillah. Sampai akhirnya kemudian apa? Dia invest di Amerika. Dan you know what? Sampai detik ini yang di Indonesia kagak jalan-jalan. Ujung-ujungnya malah pabrik dia yang di Amerika Serikat udah dagang. Sudah running. 85 triliun pergi ke